Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, pagi ini Engkau membawa kami ke dalam hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran tertinggi dalam hidup kami, yaitu firman-Mu yang kekal. Kami tahu bahwa firman Allah adalah firman yang bukan hanya menjadi pedoman semata, tetapi kebenaran yang tidak pernah bisa digantikan oleh kebenaran yang lain. Dan seluruh apa yang sudah kami terima sebagai kanonisasi dan firman yang sudah diakui oleh gereja-gereja sepanjang masa, Tuhan pimpin supaya kami bisa mendapatkan satu hati yang menjaga, memelihara, dan meletakkan dasar seluruh hidup kami di dalam kuasa firman Tuhan ini. Dan pimpinlah kami jika terjadi hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Tuhan bimbing kami dengan pengertian dan penalaran kami. Biarlah pemahaman kami juga bisa semakin mendalam dan semakin membukakan hati kami bahwa firman Tuhan adalah dapat diandalkan. Firman-Mu adalah firman yang tidak pernah ada sesuatu yang bisa berlawanan atau membingungkan kami, karena semua adalah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga memberikan kami satu iman yang bisa menerobos kebingungan, kekhawatiran kami, atau ketidakmengertian kami. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami menjadi alat sebagai pemberita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan baca Filipi pasal 4 ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4, 13. Saya akan bacakan dari ayat 10 ya. Judulnya itu adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Nah, nanti kita akan belajar konteks ayat 13 itu yang dipakai beberapa gereja dan juga dipakai oleh orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu di luar konteks ini. Jadi seringkali kita harus hati-hati mendengar firman Tuhan, walaupun itu kayaknya baik, bagus, tetapi sebenarnya itu membawa pikiran kita itu dalam kelemahan-kelemahan mengerti firman Tuhan ya. Jadi banyak hal yang akhirnya itu menyelewengkan kita dari firman yang sebenarnya. Nah, ini pernah dibahas oleh Profesor D. Eckerson ya dalam bukunya dan juga beberapa khotbah itu tentang kesalahan atau exegetical fallacy. Jadi kesalahan-kesalahan penafsiran yang sangat banyak, dan itu bukan 1-2 ayat ya, banyak sekali ayat yang dipakai sembarangan oleh baik pengkhotbah, baik pelayan Tuhan, atau juga penafsir Alkitab yang kelemahannya itu tidak memiliki integritas dalam pengertian-pengertian secara hukum-hukum homiletik, hermeneutics. Jadi itu membuat kita akhirnya sadar bahwa kita harus menyuarakan hal-hal yang benar supaya kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan kita dipakai untuk meluruskan kembali firman Tuhan yang sudah bengkok-bengkok seperti itu ya, supaya jemaat juga belajar. Ayat 10 ya, terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi konteksnya ini adalah Paulus di dalam segala kekurangannya itu akhirnya didukung oleh gereja ya, bukan pribadinya saja ya, tetapi juga pelayanan dia. Dan yang mendukung juga jemaat gitu ya, bukan cuma satu orang, bukan cuma orang kaya, tetapi jemaat. Nah, ini yang seringkali kita di dalam gereja itu orang-orang kaya yang kita andalkan. Jadi orang-orang biasa itu kayaknya nggak dianggap gitu ya. Kan ada orang yang sederhana juga bisa memberi. Nah, itu juga sama di hadapan Tuhan ya. Jadi orang kaya memberi 1 miliar, orang miskin memberi 100.000, itu di hadapan Tuhan sama. Nilainya sama. Jadi nggak ada, oh ini lebih besar gitu ya. Cuman manusia, kita ini para pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang karena jumlahnya besar, kita hormatnya tuh lebih besar ke orang yang memberi kita jumlah yang besar. Tapi yang jumlah biasa, yang kecil, orang yang sengsara, memberikan itu lebih susah sebenarnya kan. Bahkan dia juga harus menderita. Kalau orang kaya itu kelebihan-kelebihannya aja. Dan dia nggak pernah merasa sesuatu yang berat gitu, enggak. Karena yang diberikan Tuhan itu cuma sisa-sisanya. Jadi makanan sisa istilahnya gitu kan. Tapi kalau orang miskin itu betul-betul dia memberinya itu walaupun uangnya cuma 100 atau nggak sampai 1 juta gitu kan. Tapi itu mereka berjuang sungguh-sungguh dan mungkin sebulan itu mereka juga mengirit banyak hal gitu. Nah, ini yang kita harus belajar ya.
Oke, ayat 10. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Nah, ini kuncinya. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi, bagaimana saya bisa menanggung segala sesuatu itu? Nah, kita harus belajar mencukupkan diri. Jadi mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau kurang ya kita harus ngerti. Kalau kita kelebihan ya kita harus juga memiliki pikiran bagaimana kelebihan kita itu bisa memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk diri sendiri semua, enggak. Ya. 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dalam konteks ini sebenarnya lebih ke kemiskinan ya, kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kekenyangan, kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan, hal-hal yang berlimpah-limpah, ataupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini ayat ini yang menjadi ayat emas orang-orang yang mempunyai satu pengertian-pengertian bahwa Allah akan mengadakan mujizat, Allah akan mengadakan hal-hal yang membuat kita itu akan beres hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ini. Segala perkara bisa ditanggung oleh kita. Nah, apakah benar semua perkara itu kita diberi kekuatan dan kita bisa menghadapinya? Nah, terus kemudian diperlebar dengan kuasa-kuasa yang mengadakan mujizat, kuasa membalikkan kehidupan. Nah, seperti itu ya. Jadi kuasa-kuasa. Sebentar, ini kok rasanya. Baterainya lagi. Ya. Oke. Nah, di sini kita belajar satu hal yang membuat kita harus belajar untuk ini ya, mengerti kondisi dalam hidup kita sebenarnya, kondisi-kondisi tertentu yang ada. Nah, kita belajar untuk melihat firman Tuhan itu ada batasan-batasannya gitu ya, batasan-batasan yang penting sekali. Sorry, ini saya ada problem dengan laptop ya. Bentar, baterainya tiba-tiba habis. Ya, oke, jalan. Ya, oke, kita masuk lagi ya. Nah, dari ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kita perlebar, segala sesuatu kita bisa atasi gitu. Ya, segala sesuatu bisa kita atasi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Sampai kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Dan melakukan yang melebihi daripada kapasitas kita. Nah, ini kita akan belajar ini ya. Oke. Nah, Saudara, kita juga sudah mendengarkan kemarin saya bahas Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Apapun yang kamu minta dalam namaku supaya aku lakukan gitu ya, supaya Tuhan Yesus itu kerjakan, ini akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam Ibrani, itu dituliskan bahwa kita harus memiliki iman yang benar supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Yakobus juga sama. Nah, kita melihat bahwa dari sudut kita ya, saya kemarin memberitahukan bedanya tuh sangat luar biasa. Ya, bedanya tuh diselewengkannya tuh hanya diubah saja kalimatnya. Nah, kita harus hati-hati dengan orang-orang yang menyampaikan pengajaran-pengajaran itu. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka seringkali mengubah kalimat dan menjadikan kita ini menjadi tuannya.
menjadikan kita ini penentunya, menjadikan kita ini otoritasnya. Nah, saya beri contoh ini ya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, ini akan aku lakukan. Nah, kan benar kan? Jadi kalau kita minta apapun dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan lakukan. Di situ. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan gitu. Aku akan melakukannya. Dan kalimat itu ditegaskan juga 2 kali dalam ayat ini kan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Cuman yang di tengah-tengah itu nggak pernah dibahas. Ya, di tengah-tengah itu kalimat supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Nah, apapun yang kamu minta dengan tujuannya supaya Bapa dimuliakan dalam Anak, kamu pasti akan aku lakukan. Jadi bukan permintaan sesuatu yang bersifat pada diri kita sendiri, tetapi permintaan itu semuanya punya tujuan supaya kan supaya apa gitu kan? Tujuanmu apa meminta itu? Terus kemudian kepada siapa kamu minta? Apa yang kamu minta? Nah, dikatakan di sini supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Nah, semua permintaan yang memuliakan Bapa di dalam Anak, kehendak Bapa yang dilakukan oleh Anak, itu pasti Yesus akan lakukan dan 100% mutlak pasti dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalimat ini, apapun yang kamu minta dalam namaku, itu kita balik. Kita balik ya. Dan itu yang seringkali diajarkan dan seringkali juga menjadi ajaran-ajaran yang membuat kita ini akhirnya posisi kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kita bisa mengklaim pada Tuhan, menuntut janji Tuhan bahwa kamu kan janji Tuhan, maka tak tuntut sekarang janjinya. Kan dengan iman saya, dengan percaya saya akan tuntut kamu. Saya pindahkan gunung, maka gunung akan pindah. Kan seperti Tuhan ajarkan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini yang sangat bahaya sekali. Nah, ini saya berikan contohnya ya. Perhatikan. Kamu jadi aku, ya. Ku itu jadi mu. Nah, ini saya balik. Jadi yang berotoritas siapa nanti? Apapun yang aku minta dalam namamu, sama kan ini kan? Sebenarnya kalau dari arti bahasa Indonesia cuma dibalik subjeknya, objeknya dibalik gitu kan. Apapun yang kamu minta menjadi apapun yang aku minta di dalam namamu, ini akan kamu lakukan. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, apapun yang aku minta, jadi siapa yang menentukan ini? Aku minta dalam namamu, ini akan kamu lakukan. Akan kamu lakukan. Terus supaya Bapak dimuliakan namanya, nggak usah dibaca. Maka kalimat ini itu langsung menjadi kalimat membuat orang-orang semuanya memikirkan, oh berarti saya ini memiliki otoritas. Saya ini memiliki satu penentu dalam hidup saya. Jadi bukan Tuhan yang menentukan saya. Nah itu cuma dibalik saja. Kalau dari kalimatnya bahasa Indonesia ke bahasa yang kita balik kalimatnya, itu seolah-olah sama. Apapun aku minta dalam namamu, apapun yang kamu minta dalam namaku. Kan kalau kita balik, subjeknya siapa yang merintah? Tuhan. Sekarang saya jadi subjeknya atau Tuhan jadi subjeknya. Apapun yang aku minta, nah berarti aku kan yang minta. Dalam namamu dan namamu. Dan kemudian kita lihat bahwa namamu itu harus nurut apa yang aku minta. Bukan namamu yang membuat aku nurut supaya aku bisa mengerti dan supaya saya bisa memberitakan kemuliaan Bapa. Nah, ini yang menjadi kerancuan yang akhirnya membuat orang-orang mengerti firman Tuhan itu menyimpang ke kiri ke kanan dan diperparah dengan pengajaran-pengajaran yang tidak teliti, yang tidak mengerti dan juga yang melanggar hukum-hukum logika, melanggar hukum-hukum tata bahasa gramatikal, dan kemudian pikiran kita itu di brainstorming dan dicekokin dengan pengertian-pengertian seperti ini, sehingga secara tidak sengaja kita dengar tiap minggu, itu membentuk pikiran kita sampai alam bawah sadar kita itu doktrin pengajaran firman Tuhan. Jadi ajaran-ajaran firman Tuhan, Tuhan Yesus juga, para rasul dan firman Tuhan yang ada, itu akhirnya masuk ke dalam relnya itu apa? Pikiran kita yang sudah salah, yang sudah dibentuk dengan pengajaran salah. Begitu masuk firman Tuhan, itu langsung masuk kotak-kotak semuanya. Jadi keluarnya ya, apa yang dihasilkan pikiran kita, keluarnya salah semua dia.
ketaatan kita salah, ibadah kita salah, terus kemudian orang-orang yang menciptakan lagu juga salah. Kenapa? Karena dalam pikiran dia, akunya menjadi subjek. Semua bersifat aku. Aku yang berkuasa, aku yang bisa melakukan mujizat, aku yang bisa membereskan hidupku. Aku adalah makhluk yang bebas. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi penentu, menjadi Tuhan itu diri kita akhirnya. Jadi Tuhan pun taat dengan kita. Apapun yang aku minta dalam namamu, nah, apapun kan aku minta dalam namamu, kamu akan lakukan. Jadi posisinya adalah posisi bagaimana yang harusnya di atas memerintah, akhirnya diperintah. Yang bawah memerintah ke atas jadi budaknya gitu kan. Jadi yang diperintah. Jadi saya harusnya melakukan apapun yang merupakan satu tindakan untuk memuliakan kehendak Allah, memuliakan Allah, Bapa di dalam anak. Nah, itu yang menjadi dasar motivasi dan seluruh daripada permintaan saya. Nah, itu nggak diajarkan. Bahayanya apa? Nah, kalau kita satu ayat saja, kita hanya pakai kalimat yang penting, terus kita comot, dan kalimat selanjutnya nggak kita ambil gitu kan. Apa yang bahaya dari kalimat ini? Nah, itu yang dipakai oleh iblis. Mencomot Alkitab, kemudian mengeluarkan dari konteksnya, dan dihantamkan kepada Tuhan Yesus. Walaupun itu benar firman Tuhan. Iblis pakai firman Tuhannya benar loh. Firman Tuhannya itu firman Tuhan. Jangan bukan firman Tuhan dia ngarep. Enggak. Betul-betul firman Tuhan. Dan dia lepaskan konteksnya, dan dia berikan pada Tuhan Yesus. Ini loh, ada ayat mengatakan, kalau kamu menjatuhkan dirimu, pasti kamu akan dilindungi oleh malaikat. Karena Bapakmu di surga itu melihat kamu dan menjaga kamu, dan malaikat semua melihat kamu dan akan menolong kamu. Dan kalau kamu lemparkan dan kamu orang itu seperti bunuh diri gitu ya. Jadi seperti dia mengetes gitu, apakah Bapak akan menjaga saya? Yang dia lemparkan dirinya dari atas bumbungan yang tinggi itu, terus dia terjunkan, wah pasti Bapak tahu, dan Bapak itu memerintahkan malaikat dalam sekejap itu langsung bisa ditolong Tuhan Yesus, seperti Superman gitu kan. Wah, jatuh Superman-nya datang, diangkat itu, seperti yang terjadi itu di film-film superhero itu kan, atau pacarnya jatuh, terus dia lindungi, terus dia popong seperti itu, terus dia taruh. Wah, luar biasa itu. Nah, kenapa hal-hal seperti ini akhirnya menjadi satu cara iblis, cara roh-roh kegelapan itu untuk menggelapkan hati manusia dan khususnya orang-orang Kristen. Supaya apa? Kita nggak ketemu dengan kebenaran itu. Sehingga semua kebenaran itu sudah dibentuk dalam pikiran kita yang salah, dalam perasaan kita yang salah, dan semua yang kita pikirkan, yang kita keluarkan hasilnya, ekspresi hati kita, pikiran kita, itu berdosa semua. Termasuk waktu saya seorang pengarang lagu, saya kemudian mendengarkan khotbah-khotbah yang isinya adalah kamu berkuasa, kamu hebat. Terus saya menciptakan lagu. Lagu saya isinya apa? Ya pasti sudah ada kotak-kotaknya, ada cetakannya dalam pikiran saya. Dan waktu saya menciptakan syair-syair lagu Kristen, semua syair lagu Kristennya apa? Semuanya berkutat dengan apa yang sudah dibentuk dalam pikiran saya. Nah, ini yang paling bahaya. Saya beri contohnya. Ada lagu. Semua lagu kalau kita dengarkan ada 3 ya, penting ya. Jadi bersifat aku, bersifat semua tentang kuasa dalam diri saya, otoritas. Yang ketiga, semua itu berkaitan dengan apa? Tetek bengek semuanya. Itu mujizat. Jadi semua lagu-lagu baru, kalau saudara lihat di radio gitu ya, lagu-lagu baru itu, semua berkaitan dengan 3 hal itu. Ada kuasanya, ada mujizatnya, dan di situ ada senternya. Senternya siapa? Aku. Senternya aku. Walaupun tidak semua lagu seperti itu kan. Tapi kebanyakan lagu-lagu kalau kita dengarkan, wah muter-muter lagu ini lagi. Saya dengarkan radio, terus ada nyanyian baru dari maestro gitu kan. Oh ini lagu baru, chart lagu-lagu rohani gitu. Nah ini lagu yang kedua, lagu ketiga. Saya dengar satu-satu. Semua lagunya itu berkutatnya sama. Pencipta-pencipta lagu di gereja-gereja yang seperti ini sudah disekokin dengan pengajaran-pengajaran yang mematikan seperti itu, dan sudah membentengi mereka dan mengotak mereka. Waktu mereka menciptakan lagu, ya isinya pengajaran sama dengan seperti itu. Dan nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dari buahnya, kamu menghasilkan buah itu dari mana?
dari pohonmu. Jadi kalau pohonnya pengajarannya benar, maka buahnya juga benar. Kalau pengajaran salah, buahnya juga salah. Dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semuanya, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu sangat bahaya. Dan hanya orang-orang yang mengerti, yang mendengarkan dan mengerti tentang hal ini, itu yang bisa memberitahukan seperti seorang nabi gitu. Jadi kalau kita sekarang tahu yang benar, kita memberitahu orang yang salah itu. Ini lakunya sebenarnya nggak berpusat pada Tuhan, ini berpusat pada diri manusia. Walaupun lakunya bagus, iya, secara tata bahasa nggak ada masalah gitu kan. Tetapi dari motivasi terdalam, itu sedang mengajar kita berpusat pada diri kita. Semua lagu, kalau kita lihat ya, yang berpusat pada diri saya. Contoh, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku melakukan demi namamu Tuhan. Nah, semua berpusat pada diri saya. Dan kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan, kalau saudara lihat, itu semua kalimat atau lagu-lagu yang kuno, himne-himne yang dulu ya, yang teologinya bagus sekali itu. Saudara selidiki baik-baik lagu-lagu itu. Tidak ada kaitan dengan diri saya. Tidak ada kaitan dengan kemampuan saya melakukan ABC. Enggak ada. Semua dikembalikan pada Tuhan, anugerah-Mu begitu besar, kuasa-Mu sempurna. Nah itu, saudara. Nah, yang sekarang Engkau berkuasa, aku melakukan demi namamu Tuhan. Aku lakukan demi Engkau Tuhan. Saudara, itu semua mirip dan sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Bahwa kamu akan berpusat pada aku melakukan demi namamu. Nah, demi namamu, demi rohani, demi nama Tuhan, itu cuma tempelan. Tapi pusatnya itu kamu. Jadi hal-hal yang bersifat rohani itu dipakai untuk apa? Untuk meninggikan dan memenuhi semua kebutuhan saya. Saudara, ini satu pengajaran, satu arus gelombang di dalam gereja Tuhan dan dalam bentuk-bentuk yang sangat sangat disukai gitu ya, sangat kontemporer, sehingga orang-orang mendengarkan itu semua, wah benar ini, waduh luar biasa ini. Apalagi kalau kita lihat di dalam tayangan arus yang besar itu, hampir semua hamba-hamba Tuhan yang baru itu punya tipenya seperti itu, saudara. Kalau kita nggak teliti, kalau kita bukan orang-orang yang mengerti firman Tuhan, itu terbawa arus, pasti terbawa arus. Jemaat yang biasa tidak mengerti pengajaran yang seperti kita ajar hari Kamis, hari Sabtu gitu kan, atau hari Minggu khotbah, yang tidak mendengarkan itu, dia nggak bisa nyaring. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ini palsu atau asli. Karena hati saya tidak memiliki yang asli. Saya mau mengetes yang asli mana. Saya nggak punya yang asli, nggak bisa saya. Nggak bisa tahu ini benar atau enggak. Karena ya saya nggak punya kebenaran itu. Saudara, ini satu hal yang membuat kita dalam kelemahan-kelemahan ya kita mendengarkan itu. Nah, kita akan melihat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita udah mengerti ya. Nah, ini perkara apa konteksnya di dalam kalimat Filipi 4 ayat 13 ini? Kalimatnya apa? Jelas sekali konteksnya adalah kelimpahan dan kekurangan di dalam pelayanan. Jadi kadang-kadang dalam pelayanan itu Tuhan berkati kita, kadang-kadang dalam kesibukan, di dalam segala kesesakan hidup, pergumulan, penderitaan, itu Rasul Paulus sampai kelaparan, sampai makan pun nggak bisa. Dan dia tahu bagaimana mengirit itu, bagaimana dia menghemat itu. Kalau dia punya kelebihan di dalam pelayanan, dia membantu jemaat, dia pergi kemana-mana. Begitu dia nggak memiliki, ya dia nggak bisa kemana-mana, ya dia makan pun nggak bisa. Ya dia apa adanya, mencukupkan diri, dan dia mengajar di mana dia ada. Dan di rumahnya, ya di rumah. Kalau dulu saya di garasi, ya di garasi rumah. Di mana saya bisa memberitakan firman Tuhan, ya di mana saya pakai. Jadi nggak peduli apa di tempat gedung yang bagus. Enggak. Bahkan di garasi pun ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Mengumpulkan orang-orang belajar firman Tuhan, itu sesuatu yang tahu mencukupkan diri dalam segala kondisi. Tuhan kasih tempat yang baik, puji Tuhan. Tuhan nggak kasih tempat yang baik seperti itu dengan pas-pasan seperti itu, ya kita harus mengerti menanggung segala perkara itu artinya ini. Perkara apa? Kamu ada tempatnya atau nggak ada tempatnya, kamu semuanya sama. Tetap memberitakan firman Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, dalam segala perkara. Engkau tidak meninggalkan Tuhan. Dan panggilanmu, tugasmu, kamu tetap bisa
untuk hidup berjalan seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan mujizat, dengan kuasa, apa. Enggak ada. Enggak ada kaitannya. Kalimat ini menanggung segala perkara itu bukan berarti, wah saya sakit ini, saya bisa tanggung, kamu akan doakan dalam iman, kamu akan bisa melepaskan itu. Dan kamu bisa melawan itu. Nah bukan, saudara. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa seluruh daripada alam semesta ini adalah alam yang jatuh dalam dosa. Dan kita tidak bisa melawan itu. Dan bumi ini ada waktunya, ada keusangannya, ada berhentinya, akan ada titik akhirnya. Dan semua dalam titik akhir itu ada titik kebusukannya. Dan itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, saudara, kita berada di tempat di mana ini tempat akan dibinasakan Tuhan. Semesta alam ini sebaik apapun akan dihapuskan oleh Tuhan dan akan dilenyapkan oleh Tuhan. Langit dan bumi yang lama akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kita lihat di Swiss yang bagus pemandangannya, itu akan dilenyapkan semua. Yang menurut kita bagus sekali. Kenapa? Karena surga jauh lebih bagus. Yang kita nggak terbayangkan, yang nanti kita akan ke sana. Ya, jadi ini jelas ya, ini satu ayat. Nah, kita masuk ke dalam ayat ini ya. Amsal 29 ayat 18. Nah, kita lihat ini. Ya, konteks ayatnya apa gitu. Amsal yang sering dipakai orang juga, bahkan orang-orang Injili, orang-orang yang artinya mengerti kebenaran itu juga pakai ini. Bahkan saya mendengarkan dosen-dosen Alkitab pun yang sudah doktor pun memakai ayat ini, itu juga tidak pada konteksnya. Padahal dia sudah ngerti. Tapi apakah mungkin kurang menyelidiki secara mendalam? Nah, kita nggak tahu. Ya, oke, saya bacakan ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Nah, dikatakan bila ya, jika atau bila kondisi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, dua kalimat ini sama kan? Dan kemudian kalimat dipakai apa? Wah, di dalam perusahaan. Wah, kalau perusahaan ini nggak ada visinya, wah kita akan rugi. Wah, kalau kita dalam gereja nggak ada visinya, wah gereja kita nggak akan bertumbuh. Nah, apakah benar? Ya, apakah benar bahwa visi di sini adalah visi yang seperti kita bayangkan? Oh, perusahaan punya visi. Visinya apa? Wah, kita menjadi perusahaan yang terkenal, perusahaan yang akan menyediakan pelayanan yang terbaik, perusahaan punya kualitas, perusahaan yang bisa membahagiakan atau membuat jemaatnya atau pengerjanya atau pegawainya itu akan semakin mempunyai hidup yang lebih layak seperti itu. Nah, itu visinya ditaruh ya. Kita mau melayani sebaik-baiknya, kita memberikan pelayanan terbaik. Nah, apakah visi seperti itu yang dimaksud Alkitab? Jawabannya tidak, Saudara. Nah, ini disebut sebagai apa? Kesalahan asosiasi, ya. Oke, kita lihat ini. Ya, kemarin saya jelaskan ini. Nah, ini Saudara, ya. Di sini. Nah, keliruan logika. Ya, perhatikan. Nah, kekeliruan apa? Itu nomor 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, yang saya bahas ini, yang tentang Amsal. Yang pertama disjungsi. Disjungsi apa? Bahwa visi atau wahyu itu disama dengan visi yang ada dengan perusahaan. Visi ada dengan yang kita mengerti secara dunia ini. Padahal itu nggak ada persamaannya. Nggak ada kaitannya. Dan itu berbeda jauh. Yang kedua adalah kita menseleksi kalimat-kalimat sebagian firman Tuhan tanpa melihat konteks yang kita keluarkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita membuat lompatan asosiasi, dihubung-hubungkan, dicocok-cocokkan, cocok logi gitu ya. Jadi ilmu mencocokkan, dicocokkan supaya ini dengan ini berkaitan. Nah, ini berkaitan. Padahal nggak ada kaitannya dan tidak ada konteksnya di situ. Nah, saudara, kita seringkali mendengarkan orang-orang berkhotbah itu menyamakan dan melompat sana, melompat sini, membuat hubungan-hubungan yang tidak ada hubungannya dan dikaitkan dengan sekarang ini yang memang sangat berbeda. Jadi visi yang dimengerti dalam Alkitab Amsal 29 ayat 18 itu bukan visi atau wahyu yang ada yang dipikir oleh sekarang ini. Jadi bahasa Indonesia itu diterjemahkan wahyu. Kenapa? Karena memakai bahasa aslinya. Tapi kalau bahasa yang sehari-hari itu visi. Bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, visi dan wahyu kalimat sama. Kazza. Kazza itu kazon ya, kazon atau kazza atau kazon itu dalam bahasa Ibrani adalah apa yang dilihat secara mental yang akan terjadi. Ya, itu visi yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, saudara, itu biasanya seorang nabi yang tahu.
yang diberitahu Tuhan dan dia mengatakan akan terjadi ini seperti itu. Wahyu yang diterima. Ya wahyu ya, jadi artinya inspirasi Allah yang diterima. Bukan visi yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Itu lain sama sekali. Dan kita nggak bisa menyamakan itu. Ya, persesuaiannya, menyamakan disjungsinya. Itu disamakan dengan yang di sini. Padahal itu nggak sama. Dan begitu banyak cara berpikir, menafsirkan Alkitab, mengajar, yang ngawur seperti itu. Dan tidak pada konteksnya. Dan kita belajar, kenapa? Kita belajar secara analogi. Kemarin sudah saya jelaskan. Ana dengan logia, analogia. Ana itu artinya up, melebihi, melampaui, meloncati logika kita, logika yang ada. Jadi kita harus belajar mengerti firman Tuhan, bukan hanya secara konteksnya saja, teksnya saja, tetapi berkaitan dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengerti secara utuh, oh ini nggak bisa. Karena kenapa? Karena ada kalimat firman Tuhan yang lain yang menjadikan kita harus mengecek ulang. Contohnya tadi, segala perkara dapat kutanggung. Aku minta dalam namamu, semua pasti akan engkau lakukan. Nah, gitu kan? Ini konteksnya apa? Nggak mungkin semua yang saya mau dilakukan. Semua mujizat Tuhan Yesus bisa kita lakukan. Orang mati bisa bangkit, laut bisa ditenangkan. Oh, itu kita bisa. Coba kita melakukan itu. Apa mungkin seperti itu? Semua bisa saya lakukan. Tuhan lakukan, saya bisa lakukan. Nah, seharusnya ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya, dia Tuhan dan saya bukan. Dia adalah yang penentunya, saya bukan. Murid-murid beberapa kali pelayanan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mujizatnya pun bungsu, busung ya. Jadi kayak merecon itu kalau dinyalain nggak meledak. Jadi nggak ada isinya gitu. Nah, waktu mereka melakukan mujizat-mujizat ini berhasil satu perkara itu mereka nggak bisa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Loh, kok nggak apa-apa? Kenapa ini? Wah, mereka malu sekali kan. Akhirnya orang berbicara, itu muridmu. Wah, nggak ada kuasanya. Nggak bisa itu. Orang sakit itu nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak bisa. Dan mereka datang pada Tuhan Yesus. Datang, kenapa datang? Ya karena dia tanya, kenapa saya nggak bisa gitu kan. Harus dengan doa dan puasa. Tuhan Yesus katakan. Dan kamu harus memiliki iman yang benar. Loh, berarti iman saya belum benar. Bukan soal iman yang keselamatan, bukan. Bagaimana kamu melihat itu semua? Kamu jatuh di dalam dirimu, nggak keakuanmu. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, ya datanglah pada Tuhan Yesus. Padahal murid-murid akhirnya waktu nggak bisa melakukan kuasa itu, ya datanglah pada bosmu, Tuhanmu, ini loh. Bagaimana Tuhan saya nggak bisa? Tuhan katakan, kamu harus berpuasa. Iya, saya berpuasa. Udah lakukan. Nah, berhasil dia. Kenapa? Tunggu dulu bosnya. Ngomong apa ini? Jadi nggak semua mujizat itu bisa dilakukan, nggak semua perkara bisa kita tanggung. Ada hal yang memang kita nggak bisa tanggung, dan kita minta pada Tuhan supaya Tuhan tolong saya. Dan orang lain nolong saya, yang menanggung bersama dengan saya. Anak saya, keluarga saya, dan orang sekitar saya menolong saya. Nggak bisa perkara semua kita tanggung, artinya semua. Terus kita punya mujizat seperti yang pernah dilakukan oleh Sai Baba. Pasir dipegang jadi emas. Gitu. Saudara, itu menipu semua. Kenapa nipu? Nggak ada, saudara. Pasir jadi emas itu nggak ada. Itu orang itu mainan semua. Dan waktu kita lihat seorang pesulap itu bisa melakukan itu, dan sama. Jadi kalau artinya air jadi anggur, air jadi darah, seperti itu kan, saudara, itu siapa yang bisa lakukan? Itu hanya Tuhan. Manusia bisa nggak? Nggak bisa. Saudara. Nggak bisa melakukan. Bisa dengan apa? Dengan sihir. Orang-orang Mesir itu, tukang sihirnya, bisa melakukan itu dengan apa? Dengan teknik sihir. Dengan tekniknya mereka, dengan cara mereka. Yang juga dilakukan oleh pesulap-pesulap zaman sekarang kan juga sama. Kita heran, kok bisa ya? Bisa, luar biasa ini. Bukan ngerti pikiran saya. Nah, karena kita ditipu dengan caranya seperti itu. Ya, bagaimana nipunya? Nah, kita baru tahunya setelah kita berada di belakang. Oh, orang itu kepalanya bisa lepas. Oh, caranya gini. Oh, dilepas gini. Oh, dia bersembunyi di sini. Nah, kita kalau berada di belakang orang tukang sihir itu, tukang sulap itu, kita tahu, oh caranya gini, dia bawa ini. Oh, di belakangnya ada temannya. Ada yang sudah menyediakan waktu di sini, barang-barang di sini, dan kemudian ngoper ke sini. Nah, kita tahu semuanya. Kenapa tahu? Ya karena semua ada rahasianya. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita harus tahu bahwa kita memiliki
satu kesatuan pengertian yang terkait, terikat semuanya atau satu sama lain. Dan tidak boleh kita sembarangan. Membacanya, kita boleh membacanya semuanya. Tapi waktu menafsirkannya dan mengajarkannya, saudara kita harus betul-betul hati-hati. Makanya kita harus hati-hati. Dalam apa? Dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau sudah mateng, yang sudah jadi enak. Jadi kalau saya menjual, saya harus dari awal masaknya gitu kan. Saya harus tahu kok jadi seperti ini, masaknya gimana. Oh, bumbunya ini semua harus taat, 1 sendok ini satu, dan semuanya persis baru terjadi seperti ini. Dan itu orang tukang masak. Tapi kalau saya berjualan dan kemudian membagi pada orang, saya membagi yang matang saja. Artinya apa? Yang sudah benar yang saya bagikan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu beritakan. Nggak ada risiko kita. Tapi kalau kita menafsirkan, oh Yesus itu kalau kita pikir-pikir, dia bukan satu-satunya Juru Selamat. Dia adalah salah satunya. Menurut saya. Nah, menurut kamu, Alkitab ngomong apa? Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui aku. Nah, berarti kalimatmu salah. Kamu bukan orang Kristen. Enggak, saya memberitakan Yesus yang bukan hanya jalan keselamatan satu-satunya. Dia salah satunya. Wah, itu bukan pemberitaan Injil. Itu melawan Injil. Seperti itu. Nah, kita belajar bagaimana kita mengerti dan bagaimana kita bisa tahu kaitan-kaitan itu satu persatu. Dan kita harus belajar. Kalau saya nggak tahu, saudara kita harus menanyakan pada yang tahu. Kalau saya, ada beberapa orang yang saya bisa tanya gitu kan. Baik itu yang profesor ataupun saya langsung membaca buku dan tafsiran-tafsiran yang ditulis oleh orang-orang hebat-hebat. Yang punya kejeniusan luar biasa, yang hatinya luar biasa pada Tuhan, yang punya karya sudah dibukukan. Ya Matthew Henry, terus tafsiran-tafsiran dari John Calvin, tafsiran-tafsiran dari semua orang-orang modern sampai sekarang itu banyak sekali. James Boyce dan banyak sekali, termasuk di Emerson. Nah, itu yang saya baca. Kenapa? Karena mereka sudah berjuang, mereka sudah menyelidiki, dan saya tidak punya kapasitas sehebat profesor itu. Jadi saya mencari yang matang, yang sudah paten. Nah, saya ambil. Dan warisan gereja, heritage, firman Tuhan yang sudah matang ini, itu sudah banyak dan sudah tidak bisa ditolak, saudara. Tidak bisa disangkali. Jadi contoh-contoh tentang surga, tentang neraka, tentang penghakiman, tentang juru selamat, tentang Roh Kudus, itu sudah matang semuanya. Jadi nggak perlu kita tafsir-tafsir lagi. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak perlu kita ragukan lagi. Kenapa? Karena sudah ada warisannya dan sudah matang, sudah benar dan tidak bisa diganggu kuat oleh siapapun. Nah, kita aman. Kenapa aman? Karena kita tidak menafsirkan. Ya, kecuali saudara pengkhotbah, pendeta, penginjil gitu kan. Nah, itu harus mengecek ulang. Ya, oke. Nah, kemarin saya bahas tentang perempuan dan laki-laki ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, saya tidak jelaskan itu. Yang terakhir saya jelaskan yaitu tentang Amsal ini. Nah, saudara perhatikan ya, tentang Amsal ini. Di mana tidak ada visi, tidak ada wahyu, orang-orang binasa. Nah, semua kalimat ini kita cuplik biasa kan. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, Amsal 29 ayat 18, ada anak kalimat. Apa anak kalimatnya? Ini. Ya, anak kalimatnya. Coba kita lihat ya. Kalimat yang kedua. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalimat kedua, perhatikan. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi, wahyu di sini, dengan hukum di sini hukum Taurat ya. Dengan hukum Taurat atau Taurat di sini, firman Allah di sini, apa hubungannya? Sama, so. Jadi kalau tidak ada wahyu, kalau tidak ada hukum Taurat, kalau tidak ada kehendak Allah, kalau tidak ada Taurat firman Allah, maka liarlah rakyat. Kenapa? Karena dalam konteks itu jelas sekali. Visi dan Taurat. Jadi visi itu ada dalam Taurat. Visi itu ada dalam kehendak Allah. Jadi bukan visi yang perusahaanmu, visi yang dari pendeta-pendeta itu, visi dari gereja saya. Visi gereja saya apa? Wah, gereja ini kalau nggak ada visinya, wah kita liar kemana-mana. Bukan, saudara. Amsal 29 tidak ada kaitannya dengan hal seperti itu penjelasannya. Artinya bahwa orang-orang yang tidak melihat Taurat sebagai hukum dan sebagai visi mereka, penuntun mereka, dan yang menuntun adalah terang
yang firman itu terang seperti bangsa Israel 40 tahun, dituntun oleh terang firman Tuhan, dan kemudian semua turut kemana firman itu diangkat, tabut diangkat, mereka berjalan, dan mereka di belakang ikut tabut, kemana-mana tabut di depan, kemana-mana. Dan mengangkat tabut adalah imam-imam. Nah, itu jelas sekali. Jadi imam-imam, pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta, penggembala-penggembala, semua orang-orang yang ngangkat itu adalah yang diberi hak, yang sudah dipanggil sebagai imam. Dan yang diangkat itu apa yang diangkat? Firman Allah yang memimpin, bukan saya, bukan imamnya. Firmannya, dia cuma ngangkat aja. Sana, ngangkat-angkat aja. Ini yang seringkali orang membaca firman Tuhan, itu ya itu tadi, dia hanya sesuaikan apa yang cocok dengan apa yang dia pikirin, dia ambil aja. Dan banyak orang-orang bukan Kristen, yang dari bukan agama Kristen, ambil firman Tuhan yang bagus-bagus, banyak. Saudara. Bahkan motivator Indonesia banyak sekali memakai firman Tuhan. Bahkan yang pengajar-pengajar agamanya pun itu memakai firman Tuhan. Saudara. Dan mereka mengakui, mereka mengambil dari Injil, dari Alkitab. Tetapi benar nggak pengertiannya? Nah, kita cocokkan. Apakah firman Tuhan ini membicarakan apa yang seperti yang kamu sampaikan? Jawabannya tidak. Jadi jelas sekali, bila tidak ada visi, tidak ada wahyu ya firman Allah. Jika tidak ada visi atau wahyu, menjadi liarlah rakyat. Apa artinya liar? Rakyat itu maunya sendiri, wow, dan terus mereka seperti hutan di rimba, maunya sendiri. Tapi ada firman Tuhan, nah baru orang tahu. Tuhan mengatakan apa? Oh, kita nggak boleh ya. Kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh mementingkan diri. Ya semua adalah untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus mengasihi sama kita. Jangan melukai hati orang lain. Jangan membunuh orang lain. Nah ini visi. Kalau ini tidak ada diturunkan, wah membunuh dia, menghantam. Ini artinya di situ. Jadi Amsal 29:18 waktu dipakai dalam doa nasional, wah saudara itu ngawur semuanya. Kenapa ngawur? Karena visi dijelaskan dengan apa? Tidak ada konteksnya dengan ayat yang tadi kita baca. Oh visi Indonesia, Indonesia harus begitu. Siapa yang buat visi Indonesia? Bapak bangsa sudah memberikan visinya, sudah memberikan dalam Pancasila dasar negaranya, apa yang kita kerjakan dalam pembukaan sudah ada semuanya. Terus kita pikir, oh Indonesia harus diubah visinya. Orang Kristen yang akan memimpin, yang presidennya harus Kristen. Saudara, kita dengan orang-orang radikal agama lain sama. Kita akhirnya menginginkan negara Kristen, negara agama. Kita jadi pikirannya ngawur semuanya. Kenapa? Karena yaitu salah mengerti tentang ayat-ayat firman Tuhan. Dan ini, saudara. Jadi artinya visi itu apa? Nubuatan firman yang akan diberitahukan ke depan. Dan dasarnya apa nubuatan visi itu? Ya, wahyu itu dasarnya apa? Adalah Taurat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi orang yang punya visi, orang berpegang pada hukum. Wahyu itu adalah hukumnya, firman Tuhannya. Jadi orang mau mengerjakan apapun, kamu mau pergi kemanapun, kamu harus tahu. Kamu harus mengerti firman yang akan menuntun engkau. Kemanapun firman yang tuntun engkau. Barulah kamu menjadi orang-orang yang menjadi bijaksana. Orang-orang yang di dalam hidup kita itu mengerti kehendak Allah. Tahu apa yang baik dan benar. Tahu yang kudus dan yang tidak kudus. Nah, setelah ini satu pengajaran dan banyak yang lain. Saya nggak sebut satu persatu. Nah, ada lagi kemarin orang yang berbicara. Pak, Tuhan Yesus tidak pernah melawan LGBT, homoseksual. Kenapa? Karena dia nggak pernah khotbah. Dia tidak pernah singgung soal homoseksual. Tentang lesbianisme. Tidak ada pelarangan. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak larang, Bapak jangan larang dong. Saya pikir ini orang dari mana bisa punya pikiran? Dari mana kamu mengatakan Tuhan Yesus melegalisir homoseksual itu? Nah kan ada kalimatnya, Pak. Tuhan Yesus kan mengasihi orang-orang berdosa. Karena kita kan orang berdosa. Wah, saudara, ini asosiasinya. Semua persesuaiannya itu ngawur semuanya. Dia ambil, dia cocokkan. Kalau Yesus nggak ngomong ini, ya berarti nggak melarang kita. Kalau dia melarang, baru yang dilarang, ya kita nggak mau lakukan. Tapi nggak ada larangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong, aku adalah Allah. Ya dia bukan Allah. Saudara, ini kesalahan, kesesatan berpikir. Kalau kita bertanya seperti itu, aku ingin buktinya. Kalau Tuhan Yesus Tuhan, coba cari buktinya. Buktinya apa? Dia suruh buktikan sendiri. Yesus mengatakan, aku adalah Allah.
akulah Allahmu. Ada nggak? Kalimat itu saya minta, aku adalah Allah. Tuhan Yesus katakan, ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena kamu yang buat. Cuma ngomong apa gitu. Tapi kalau orang lain dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah dengan caranya dia, I am that I am, akulah terang, akulah roti hidup. Jelas dia Allah. Apa salahnya? Nah, saudara, seringkali orang-orang yang berbicara membuat silogisme-silogisme, kalimat-kalimat yang akhirnya disamakan ini dengan ini sama, ini dengan sama. Tuhan Yesus berdiam, nggak membicarakan berarti boleh. Kalau Tuhan Yesus larang, ya dilarang. Kalau tidak ada pelarangan, ya nggak boleh. Dan kita kalau dilarang boleh, kalau nggak dilarang, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, saudara, ini berat sekali di dalam akhir zaman kita ini. Saudara, akan banyak mimbar-mimbar, pengajar-pengajar yang sembarangan dan tidak turut aturan logika firman Tuhan, logika iman itu, saudara, itu menyesatkan kita. Bahkan saya punya saudara, punya kuku semua juga sama, yang sudah dicekokin seperti itu akhirnya terbawa arus, padahal sudah diajari oleh papa saya. Begini loh, begini loh, begini loh ya. Firman Tuhan itu dari kecil kita sudah diberitahu dan kita sudah diarahkan firman Tuhan yang benar. Tapi karena kita mendengarkan, kita senang, oh iya ini bagus ya pendeta ini, wah memotivasi saya, dan kita nggak ngecek dia ngajar apa. Saudara, lama-lama pikiran kita terkotak, terbawa, dan tercetak, dan kita terima yang benar, kita pentalkan langsung, datang dipentalkan langsung. Begitu datang yang sama, benar ini, datang yang sama, masuk langsung, datang yang sama, masuk langsung, dan semakin kuat, dan kita semakin mementalkan yang benar. Jadi pikiran kita itu ada reject-nya, saudara. Menjadi ejeknya. Di-eject itu akhirnya dipentalkan. Dan kita tolak, kita eject. Jadi reject, jadi eject. Jadi semua yang cocok dengan pikiran kita, masuk. Wah, ini pendeta cocok ini. Masuk, masuk. Saudara, jadi kita tidak memiliki sistem berpikir, pola pikir kita, worldview kita, pola pandang pikiran kita, yang sudah rusak itu, maka pola pandang yang benar itu akhirnya kita tolak semuanya. Dan ini terjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang ahli Farisi, orang ahli Taurat ya, dan juga Farisi-Farisi itu semuanya, karena dia punya cetakan dalam pikiran tentang Mesias begini, dan waktu dia melihat Tuhan Yesus melanggar hari Sabat, wah ini bukan Mesias, ini menghujat Allah, bunuh saja dia. Nah, gereja nanti sama, orang-orang Kristen sama. Begitu kita ngomongin benar nggak cocok, nggak bisa, kamu itu tak bunuh kamu nanti, tak usir kamu. Nah, di situ, jadi hamba-hamba Tuhan yang benar, jemaat-jemaat yang benar, itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Di akhir zaman itu, waduh, mimbar itu, saudara. Ya, di dalam gereja, 7 gereja itu, 5 gereja itu terbawa arus, dan 2 gereja yang setia. Bandingkan, 5:2. Jadi 7 gereja, 5:2. 5 dalam kesesatan, 2 di dalam visi Tuhan. Bandingkan, 5 yang rusak, dan 2 yang terus dipakai oleh Tuhan. Apa 2 gereja? Memiliki kasih Allah yang begitu besar dan mengasihi sama, Philadelphia. Yang kedua, Smyrna, setia di dalam pengajaran dan tiap hari mereka belajar firman Tuhan dan mereka setia membaca firman Tuhan dan hidup serupa dengan firman, serupa dengan Kristus. Dan ini buahnya, ini dasarnya. Firman, buahnya adalah kasih. Firman dan kasih, firman dan kasih, firman dan kasih. Saya harapkan saudara belajar sama seperti kita semua. Jadi bukan hanya mengerti firman Tuhan yang benar, tapi mengerti bagaimana firman itu hidup yang benar dalam hidup kita dan memberkati orang. Ya, oke. Mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan dan kita mohon supaya firman hari ini menolong kita untuk meluruskan, membuat cetakan pikir kita menjadi benar sesuai dengan Alkitab.